pada acara yang kita nantikan, yakni mau'izatul hasanah sekaligus doa penutup pada malam hari ini, yang mana mau'izatul hasanah sekaligus doa akan langsung disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Habibana Al-Habib Quraish bin Qasim Bahari. Kepada beliau Habibana Al-Habib Quraish bin Qasim Bahari, ta'ziman wa ihtiraman kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa faddalana bil Qur'an fihi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad Habibir Rahman Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan fi kulli waqtin wa hinin wa awan. Amma ba'du, yang sangat saya hormati, saya muliakan, dan saya harapkan barokah doanya orang tua kami, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para ajengan, para pemangku pesantren dan majelis ta'lim, serta tokoh masyarakat. Mudah-mudahan beliau keseluruhannya, tanpa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, senantiasa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan dan umur panjang, serta istiqamah dan kesehatan, serta kemudahan dari segala urusannya, agar senantiasa beliau ini dapat membimbing kami menjadi lentera di dalam menjalani gelapnya kehidupan akhir zaman. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak pejabat dan aparat pemerintah, baik kecamatan, kabupaten, kecamatan, dan desa, beserta seluruh jajarannya, dan tidak lupa kepada aparat kepolisian dan TNI yang ikut mengawasi dan menertibkan acara ini, sehingga pada malam hari ini dengan berkat beliau semua yang kami sebutkan tadi, Allah akan memberikan rahmat di malam yang mulia ini, ampunan pada malam yang mulia ini, dan menulis kita sebagai utaqa minan nar, sebagaimana pada malam hari ini kita telah berada di fase terakhir dari 3 fase bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku, seluruh alumni pesantren yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Himasal, himpunan alumni santri Lirboyo yang sangat saya cintai dan saya hormati, dan semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kepada DKM, jajaran DKM Masjid Baitur Rahman Desa Paniis, dan seluruh jamaah yang hadir,
Saya hakul yakin, jangankan di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan saja, tidak ada perkumpulan-perkumpulan seperti ini terkecuali akan menjadi perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Lalu Allah berkata kepada malaikat agar disampaikan kepada kita, tidak terkecuali pada malam hari ini, anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikum hasanat. Wahai malaikat, katakan kepada mereka yang hadir itu, bubarlah setelah ini dalam keadaan dosa yang diampuni oleh aku, dan segala kejelekan mereka telah aku ganti dengan kebaikan. Sehingga para sepuh kita dulu begitu selesai pengajian selalu mewanti-wanti kepada kita untuk menjaga nur dan kebaikan dari apa yang Allah turunkan kepada kita di majlis-majlis yang baik, agar kita senantiasa menjadi baik di dunia wal akhirah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, walaupun langka, tapi bukan berarti tidak berkah. Acara tabligh akbar diadakan di bulan suci Ramadan. Saya selama Ramadan ini belum pernah hadir majelis tabligh akbar kecuali pada malam hari ini. Alhamdulillah, saya sendiri bisa hadir walaupun kepada panitia tadinya saya tidak memberikan janji yang pasti, tetapi rupanya Allah telah menetapkan ikatan ukhuwah antara saya dengan hadirin semuanya, wabil khusus para alim ulamanya, sehingga takdir saya pada jam ini, pada malam ini, pada bulan ini adalah bermuajahah dalam silaturahmi bersama bapak-bapak, ibu-ibu, masyayikh, ulama seluruhnya. Mudah-mudahan ini menjadi persaudaraan yang abadi, dan kita tidak hanya dikumpulkan di tempat dan malam ini, tapi perkumpulan ini akan abadi dan akan diulang lagi oleh Allah nanti bersama Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad SAW di akhirat, tentunya di surganya. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semua dari kita tahu bahwa ini adalah malam suci Ramadan. Semua dari kita sadar dan faham bahwa terpenting di dalam bulan Ramadan itu adalah 10 hari terakhirnya. Kita sekarang berada pada 10 hari terakhir yang dikatakan di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi dan disadur oleh Al-Imam At-Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam pada akhir Sya'ban berkhutbah, diantaranya mengatakan, ya ayyuhan nas qad adallakum syahrun azim. Wahai manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang sangat agung. Kenapa Nabi Muhammad menyebut bulan Ramadan ini dengan syahrun azim? Karena Nabi betul-betul tahu dengan ma'rifah yang tammah dan keyakinan yang hak terhadap apa yang ada pada bulan suci Ramadan. Keimanan kita mengajarkan kepada kita tidak ada yang namanya kebetulan. Secara bahasa boleh kita bilang kebetulan saya lagi di sini, kebetulan saya sedang lewat, boleh. Tetapi dari sisi keimanan tidak ada yang namanya kebetulan, tidak ada. Bahkan di dalam hadis sahih disebutkan bahwa sebelum saya dan Anda semua diciptakan oleh Allah, bahkan langit dan isinya serta bumi dan lapisannya
pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nurnya Nabi Muhammad adalah al-lauha wal qalam. Itu makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Al-lauha maksudnya adalah lauhul mahfuz, al-qalam adalah media yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat seluruh takdir semesta dari mulai mereka sendiri sampai yaumul qiyamah. Allah berfirman kepada al-lauh dan qalam, "Uktub ma kana wa ma sayakunu ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang sudah ada. Apa yang sudah ada? Nurnya Nabi Muhammad. Al-lauh, papan takdir. Al-qalam, pena yang menulis itu. Wa ma sayakunu, dan apa yang akan ada sampai hari kiamat nanti. Termasuk di dalamnya wa ma sayakunu pada saat itu adalah saya dan hadirin semuanya. Termasuk daripada wa ma sayakunu itu adalah kegiatan acara yang kita adakan pada malam hari ini. Saya sering berkata kepada teman-teman, jangankan manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya walaqad karramna bani Adam, dan telah benar-benar kami muliakan anak cucu Adam. Benda mati, sebutlah katakanlah hujan. Kita semua pernah tahu hujan. Kita semua sering menyaksikan hujan. Kita semua sering kena hujan. Hujan itu sampai sekarang ini saya tidak yakin akan ada orang yang bisa menghitung jumlah tetesannya. Miliaran tetesan yang dijatuhkan oleh Allah dari langit ke bumi, tidak satu tetes pun akan jatuh kapan dan menyentuh tanah atau barang di mana, kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz jauh sebelum hujan itu sendiri diciptakan oleh Allah. Setiap dari kita punya rumah dan pasti di rumah itu ada pohon. Biasanya banyak pohon mangga, Bapak. Kalau di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini banyak pohon mangga, pohon apa? Atau bunga-bunga, seperti di masjid ini, ada pohon banyak sekali. Saya hakul yakin walaupun ketua DKM-nya tidak akan tahu jumlah daun yang ada di pohon itu. Saya hakul yakin tidak ada walaupun Pak Lurahnya akan paham berapa jumlahnya. Apa yang ingin saya sampaikan setelah ini? Ketahuilah, yang namanya daun begitu banyak itu tidak akan pernah jatuh dengan ketentuan kapan jatuh, lalu di mana dia jatuhnya di atas tanah, terkecuali itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Daun dan hujan yang tidak pernah menjadi sangat penting buat kita, itu mempunyai ketentuan dan ketetapan dari Allah. Bagaimana dengan manusia yang sudah dititahkan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia? Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Ya Pak, syukur sama Allah. Di samping kanan kiri atas bawah Bapak itu ada yang namanya cicak, ada yang namanya kecoa, ada yang namanya tikus, ada yang namanya batu. Kebayang nggak seandainya Bapak takdirnya menjadi itu semua? Tanpa memilih, tanpa meminta, tanpa mendaftar, tiba-tiba kita dijadikan sebagai jenis makhluk yang penuh dengan kemuliaan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tentunya
Ini pasti ada tujuan kenapa Allah memilih kita untuk menjadi manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira, wahai manusia, kamu diciptakan oleh Allah untuk sebuah kesia-siaan dan kamu tidak akan kembali nanti kepada Allah? Apakah kamu mengira seperti itu? Jawabannya tidak. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sebuah tujuan, untuk sebuah keinginan, tetapi hasilnya bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Kira-kira apa tujuan dan keinginan Allah terhadap kita? Ini yang membuat manusia sukar untuk ma'rifah kepada Allah. Ini masalah kalau tidak diperhatikan maka sulit bagi orang yang berilmu agama untuk mendapatkan berkah dan manfaat dari ilmunya. Ini masalah kalau tidak diperhatikan oleh seorang pejabat, pemangku urusan di masyarakat, maka dia akan terjebak kepada kepentingan pribadi, memperkaya diri, korupsi, kolusi, dan seterusnya. Allah punya keinginan terhadap kita. Bahkan setiap menitnya Allah punya keinginan dan Nabi Muhammad punya harapan. Itu semua ada di pundak kita. Keinginan Allah tertuang di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Liya'budun, dilihat dari kamus manapun, diterjemah Quran manapun, jelas artinya. Tidak ada sebutan selain liya'budun. Bukan liya'kulun, bukan litashtaghilun, bukan li syahwatikum, bukan li hawiyatikum, tetapi Allah punya keinginan menciptakan manusia untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak sekali dilupakan. Seorang PNS bertanya, saya kan PNS Habib, bukan ulama, bukan santri, masa saya harus ibadah terus? Harus. Ya berarti saya harus keluar dari PNS, dari jabatan saya, dari pekerjaan saya, harus jadi santri. Terkadang kesalahan seorang santri di dalam berdakwah itu menginginkan semua seperti dia. Ini yang begini santri yang tidak faham terhadap ilmu agama. Allah sengaja memberikan keragaman untuk sebuah kebersamaan. Tidak bisa kalau jadi ustadz semua, siapa yang mau jadi santri? Kalau jadi santri semua, siapa yang mau ngurus desa? Kalau jadi santri semua, siapa yang akan bertani? Tetapi kemudian Rasulullah memberikan penjabaran yang sangat amat luar biasa, dan ini kemudian menjadi sebuah landasan yang paling mendasar di dalam syariah. Sabda Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan kamu itu akan ditulis oleh Allah dengan ketentuan pahala sesuai dengan niatmu. Jujur Pak, kadang-kadang orang ada di masjid dengan mereka yang ada di sawah, lebih besar di sawah pahalanya dengan yang di masjid. Dan kita paham bahwa yang namanya ibadah itu dibagi menjadi dua. Liya'budun itu menjadi dua. Yang pertama ibadah mahbah, ibadah murni. Yang kedua ibadah ghairu mahbah,
ibadah tidak murni. Apa ibadah murni itu? Pegang tasbih, baca Quran, salat, i'tikaf, itu ibadah murni. Ibadah yang tidak murni tapi bernilai ibadah itu apa? Pekerjaan kita sehari-hari. Ada yang di sawah, ada yang di kantor, ada yang di toko, ada yang di pasar. Apakah mereka beribadah? Tergantung pada niatnya. Makanya para salafun saleh mengingatkan kepada kita, bagi orang-orang yang bukan berprofesi kiai atau ustadz atau santri, ketika keluar dari rumahnya mulai membawa helmnya, sebelum menaiki motor dan mobilnya, mereka keluar dari rumahnya membawa pacul dan topinya, sebelum melangkahkan kaki menuju kepada sawahnya. Mereka yang keluar dari rumah bawa kresek dagangannya, sebelum melangkahkan kaki menuju ke toko dan pasarnya, pasang niat terlebih dahulu. Berhenti sejenak, berkatalah di dalam hati, ya Allah, saya niat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, dan kewajiban saya sebagai suami bisa memberi makan anak istri saya, sehingga saya tidak perlu meminta-minta kepada orang, dan anak istri saya tidak terhina karena harus mengemis di jalanan. Bismillah, berangkat. Bapak tahu, orang yang seperti ini dari mulai dia berangkat sampai dia pulang lagi dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu hadis di mana Rasulullah mengatakan, ada salah satu dosa, kata Rasul, yang mana tidak akan diampuni oleh Allah dengan ibadah apapun, terkecuali dengan keringat yang mengalir dari kening seorang laki-laki yang berjibaku sepanjang hari, berpanas-panas, bercapek-capek untuk mencari nafkah halal guna diberikan kepada anak istrinya. Maka kita sebagai hamba Allah di bulan suci Ramadan ini, di mana Quran diturunkan pada bulan ini, sebagian masyayikh kita baik dari dalam maupun luar negeri dari beberapa hari yang lalu mewanti-wanti jaga malam Jumat tadi malam itu. Kenapa? Kami berharap kepada Allah bahwa Lailatul Qadar adalah tadi malam, karena Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib mengatakan, di saat menyadul dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir ganjil bulan suci Ramadan. Habib Abdullah mengatakan, jika di malam 10 terakhir ganjil ada malam Jumatnya, maka akan sangat pantas sekali Allah meletakkan malam Lailatul Qadar pada malam Jumat di malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Dan tadi malam, mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi malam dari tarawih, qiyam, siam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu yang terkait yang ingin saya sampaikan, dan ini penting sekali, Pak. Setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, arba'u raka'atin ba'dal isya. Salat ba'diyah 4 rakaat setelah isya, ta'diluhunna salata Lailatul Qadri. Sama seperti orang melakukan salat di malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak setelah ini, setelah Ramadan, masih bisa dapat malam Lailatul Qadar walaupun hanya dengan 4 rakaat. Tapi 4 rakaat malam Lailatul Qadar bukan sembarangan. 4 rakaatnya di malam Lailatul Qadar itu, pertama
sunnah menjadi wajib. Sunnah dihitung wajib oleh Allah. Lalu 4 rakaat itu akan menyamai 83 tahun lamanya. Jadi bapak sholat ba'da isya, sunnah ba'diyah 4 rakaat, maka di akhirat nanti Anda akan melihat catatan Anda setiap malam melakukan sholat sebanyak 83 tahun lebih. Subhanallah. Apalagi di dalamnya membaca suratul Fatihah yang disambungkan antara Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan hadis, tetapi para ulama-ulama kita seperti di dalam kitab Tadhkirun Nas menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca di dalam rakaat pertama dan kedua di dalam sholat Fatihah dengan menyambungkan antara Ar-Rahim dengan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa katanya? Yang membaca begini ini akan digugurkan oleh Allah 2000 dosa besar. Amin. Masa begitu aja langsung gugur 2000 dosa besar? Paham? Siapa yang tahu kadarnya kedua kalimat, 2 ayat agung dalam Fatihah itu? Sehingga kita mengatakan, masa baca itu saja gugur 2000 dosa besar? Kita tidak tahu betapa berharganya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalimat yang sangat agung sekali, Pak. Bahkan para masyayikh kita diantaranya dari Mbah Yai Marzuki Girirboyo, saya mendapat ijazah, kalau kamu punya hajat penting, keadaannya genting, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 selama 7 malam berturut-turut tidak putus. Dan berapa kali saya mujarab mempraktekkan ijazah Bismillah dari beliau itu. Dan malam ini kalau ada yang berkenan menerimanya, saya ijazahkan kepada saudara-saudara sekalian. Agung Pak Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin itu. Maka keagungannya Allah itu tidak akan sebanding dengan dosanya seluruh penghuni muka bumi ini, walaupun min ahlil kabair semuanya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ibn Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum qamu fi sa'idin wahidin ala akhbati qalbi rajulin minkum. Andailah jin dan manusia seluruhnya menjadi bejat pelaku dosa besar semuanya, mana qasadhalika min mulki syai'a, tidak akan berpengaruh apapun dari kekuasaan dan kemuliaanku, kata Allah. Bahkan dalam satu riwayat hadis, walaupun dhaif tapi yu'man li fadailihi, dikatakan barang siapa yang membaca kalimatut tauhid la ilaha illallah dengan memanjangkan mat pada lafaz la ilaha illallah, maka Allah akan ampuni baginya 1000 dosa besar. Kok segampang itu, Pak? Jangan bilang kok kalau sudah berhadapan dengan Allah. Allah ini tidak akan berpengaruh kepadanya ibadah kita, tidak akan merusak kemuliaannya maksiat kita. Dan Allah sudah mencanangkan sebelum menciptakan langit dan bumi dengan mengatakan, rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku lebih besar dari marahku. Dan rahmat itu masuk dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hal-hal yang seperti ini tolong para santri ajarkan dengan pelan-pelan kepada masyarakat. Apalagi antum, terutama alumni Lirboyo ini harus berbangga karena memiliki atau alumni dari sebuah sekolah yang muttasilus sanad sampai ke Nabi Muhammad. Ini yang kadang-kadang akhir zaman tidak diperhatikan. Salah satu imtiaz keistimewaan ahli sunnah wal jamaah itu adalah sihhatus sanadi wal istinad. Baca kitab ini sanadnya ada, baca kitab itu sanadnya ada. Bahkan kami alhamdulillah tidak jauh berbeda guru-guru kami, karena kami punya sanad yang bersilang antara kami dengan guru-guru yang ada di Nusantara, pesantren-pesantren ahli sunnah wal jamaah yang di Nusantara. Tidak ada satu kitab pun terkecuali kami punya ijazah sanadnya sampai kepada pengarang kitabnya. Walillahil hamd. Dan ini bukan hanya saya saja. Kalau Anda tanya kepada Mbah Yai Kafabi, Mbah Yai apa? Cuma guru-guru masyayikh ahli sunnah wal jamaah itu tidak banyak ngomong, tidak banyak pamer. Karena yakin yang datang kepada pesantrennya itu adalah orang yang percaya kepadanya dan ingin mengaji ilmu agama. Ya kayak dulu-dulu misalnya, kebiasaan para masyayikh guru kajian kita itu kalau mati dikumpulin ya orang-orang 3 hari bacain doa. Bukan adat Hindu itu, bukan tidak ada dalilnya. Cuman petani, pedagang, tukang parkir, kalau mau diajak ngobrol dalil kan gak nyambung, kan begitu Pak Kiai. Tapi modal utama mereka percaya kepada para masyayikhnya, dan masyayikh tidak mau berbohong karena punya amanatul ilm yang diyakininya, tidak mau berbuat-buat bid'ah dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang kita sudah sedemikian hati-hati, masih dituduh bid'ah juga. Modal itulah yang kemudian mengatakan kepada masyarakat, kamu begini, kamu baca ini, kamu lakukan ini, tanpa menjelaskan dalilnya. Tapi ingat, bukan berarti tidak punya dalil. Ajarkan hal-hal seperti ini kepada masyarakat, supaya tidak kering dan hanya tahu halal haram, supaya mereka tidak gersang yang hanya tahu sah dan batal, supaya mereka tidak hanya berhayal tentang sorga dan ditakut-takuti oleh neraka, tapi sentuhlah hati mereka, ajarkan tasawuf kepada mereka setelah mereka memahami dasar-dasar syariatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini pertama kali Allah menyapa, di bulan Ramadan seperti ini pertama kali Allah menyapa Nabi Muhammad dalam wahyu perdana yang diturunkannya. Nabi Muhammad itu sempat bingung. Dia mau hidup di Mekah, memang orang Mekah. Mau pindah dari Mekah karena gak betah dengan yang dilihatnya, mau kemana? Pengen memperbaiki mereka, masih terlalu muda. Kalaupun beliau merasa ada yang mau bertanya, bagaimana cara menjelaskannya? Bagaimana tidak, Pak? Sampai dinamain jahiliyah, karena mereka tidak tahu yang benar itu apa, yang benar bagaimana. Minuman keras menjadi kebiasaannya, gonta-ganti perempuan dalam perzinahan menjadi hobinya, menindas dan berbuat zalim menjadi kebiasaannya, berlaku curang sering menjadi mata pencahariannya. Nabi tidak terima hatinya melihat yang begini. Tapi Nabi juga tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Maka itu ayat-ayat berikutnya Allah mengisahkan kembali tentang bagaimana Nabi Muhammad pada saat itu dengan mengatakan wa wajadaka dhallan fahada, dan
kami mendapati engkau wahai Nabi Muhammad bingung. Dolan itu bingung, bukan sesat Pak. Kadang-kadang ada yang keblinger, nggak mondok, nggak bisa ngaji kitab, dengernya dari Google, tahu-tahu ceramah mengatakan wajah Nabi sendiri ngaku Allah bilang dia sesat, ngapain kita merayakan kelahiran yang sesat? Astagfirullahaladzim. Bahkan saya sempat bilang kepada pemangku ini, kalau orang tidak minta maaf jangan pernah masuk ke Kuningan, saya bilang. Kalau tidak saya yang turunkan dari mimbar. Karena orang seperti ini tidak becus untuk mengajak masyarakat, terkecuali akan menyesatkan mereka. Saya sempat bilang kepada pemangku tertinggi Kabupaten Kuningan ini, wa wajadaka dhallan, Nabi Muhammad itu bingung. Fahada, lalu diberi petunjuk oleh Allah. Apa petunjuknya? Petunjuknya Pak, pada saat Nabi Muhammad SAW sudah hatinya nggak betah dan tidak nyaman dengan keadaan Mekah, maka kemudian Nabi Muhammad sering melakukan meditasi, nyepi. Berangkat dari Mekah, bilang sama istrinya, Dek, saya mau nenangin diri. Kemana Bang? Ke Gua Hira. Berapa hari? Beberapa hari. Siapin pakaiannya, disiapin makanannya, berangkat Nabi Muhammad ke sana. Di Gua Hira itu ada lubang Pak. Dari lubang yang belakangnya itu kita bisa melihat celah itu ke arah Mekah. Jadi Nabi Muhammad suka mandangin Mekah dari atas Gua Hira itu. Ya Allah, ini masyarakat saya kok kayak begini. Saya memperbaikinya kayak apa? Selesai habis bekalnya, pulang lagi Nabi Muhammad. Dan itu disebutkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Di bagian pertama, bab kaifa bad'u nuzulil wahyi. Sampai kemudian berkali-kali, beberapa kali Nabi setelah bolak-balik dalam meditasi, tafakkur, muhasabah, dan talabul hidayah. Maka kemudian tiba-tiba Nabi kedatangan satu orang. Orang itu berdiri secara tiba-tiba di hadapan Nabi. Kaget Rasulullah. Orang itu kemudian mengatakan, Ya Muhammad, Iqra. Nabi berdiri saking kagetnya karena orang itu berdiri. Ya Muhammad, Iqra. Kata Nabi, Ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Karena Nabi Muhammad itu memang bahasa kitanya buta huruf ya Pak. Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi hanya predikat ini menjadi kemuliaan buat Nabi Muhammad, yang lain tidak. Masyarakat pemberantasan buta huruf kan gitu ya, pernah Pak Camat atau Pak Lurah ada pencanangan dari Presiden pemberantasan apa buta huruf gitu. Kenapa? Buta huruf itu sesuatu yang aib bagi selain Nabi. Tapi buta huruf bagi Nabi Muhammad itu adalah termasuk rentetan, kaitan, rangkaian rahasia wahyu dan kemuliaan Quran. Sebab begitu Nabi Muhammad tampil kemudian dengan Al-Qur'annya di daerah di mana sastra menjadi unggulan dan kemuliaannya, ahli-ahli sastra pada saat itu luar biasa sampai menggantungkan hasil juara sastranya di Ka'bah. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang sebagai buta huruf, membawakan nilai-nilai kalimat yang bernilai sastra yang tidak mampu untuk dipikirkan, direnungkan, dijamah oleh pikiran sastrawan-sastrawan yang ada. Kalau Nabi Muhammad pernah belajar, Nabi Muhammad pintar baca, orang akan mengatakan, oh iya dia IQ-nya bagus karena dia belajar. Tapi ini orang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tiba-tiba membawa sebuah kalimat yang tidak mampu untuk diciptakan
dan ditiru oleh para ahli sastrawan. Bahkan di situ Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menantang mereka. Kata Allah dalam Quran, Muhammad kasih tahu ke mereka, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah mithli." Kalau kamu ragu bahwa ini omongannya Muhammad bukan dari Allah, coba kalian kumpul semua, bikin seperti Quran kalau mampu. Ada satu kemudian akhir-akhirnya ngaku nabi, Pak. Umatnya bilang, "Bi, itu di sana Nabi Muhammad punya Quran, ada wahyu, bagus sastranya. Emang ente nggak ada dari Tuhannya?" "Ada," katanya. Besoknya dia bawa, "Nih telah datang kepada saya wahyu." Dia mau niru Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Cuma salah kaprah, Pak. Dia bilang Al-Fil. Qala Allah Ta'ala unzilat alayya suratun Al-Barihah. Qala Allah Ta'ala Al-Fil. Mal-Fil. Wa ma adraka Mal-Fil. Lahu khurtumun tawil. Coba kalau Allah bilang kiamat, apa kiamat itu? Tahukah kamu tentang kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ini kalimat-kalimat yang besar nih yang ngaku Nabi pura-pura dapat ini mau ngejiplak Al-Quran dengan mengatakan gajah. Tahukah kamu gajah? Apakah kamu tahu gajah itu apa? Itu binatang yang punya belalai panjang dan kupingnya lebar. Ya, Nabi itu kalau hidup zaman sekarang, Pak, kita jewer, kita bawa ke PAUD. Kenapa? Karena yang itu diajarin di PAUD. Gajah belalai panjang, kupingnya lebar, badannya besar. Nabi Muhammad tidak diizinkan oleh Allah, sengaja tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan oleh karena Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka Nabi Muhammad menjadi paling mulia. Apa sebabnya? Dari mulai yang namanya Zaid bin Thabit, ahli faraid, dari yang namanya Abdullah ibn Abbas, bahrul ilm, dari namanya Sayyidatuna Aisyah, al-mukthiruna fil hadith, dari namanya Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Anas bin Malik, turun ke berikutnya Sufyan ats-Tsauri, Sa'id bin Musayyib, turun ke generasi berikutnya Al-Imam Abu Hanifah, sampai ke Imam Malik, sampai ke Imam Syafi'i, ke Imam Ahmad bin Hanbal, turun berikutnya kepada Amirul Mu'minin fil Hadith Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wal Mufal-Faqih Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dan turun berikutnya kepada Imam Ghazali, Imam Suyuti. Luar biasa. Kalau saya sebutkan nggak selesai semalam, Pak. Luar biasa ilmunya, luar biasa pinternya. Belum lagi yang di Indonesia sini, Pak. Ada yang namanya Kiai Khalil Bangkala, ada yang namanya Mbah Hasyim Asy'ari, ada yang namanya Mbah Muqayyim, ada yang namanya Kiai Nawawi Al-Bantani. Ada, subhanallah, luar biasa ulama. Kalau dirunut, kira-kira semuanya itu santrinya siapa? Ulama khalaf, ulama di Nusantara nyantri ke Mekah, Mekah nyantri ke fulan, fulan nyantri ke fulan, fulan nyantri ke fulan, sampai kepada salaf, kepada tabi'in, kepada sahabat. Terakhir siapa maha gurunya? Maha gurunya buta huruf, Pak. Buta huruf tapi bisa punya ulama-ulama kaliber yang memenuhi dunia dengan lampu cahaya syariah. Ada selain Nabi Muhammad yang punya keistimewaan seperti ini? Tidak ada. Berdiri Nabi Muhammad di hadapan seorang yang mengatakan, "Ya Muhammad, Iqra." Nabi Muhammad mengatakan, "Ma'ana biqari." Dipeluk Nabi Muhammad sama orang ini, dipeluk.
Sedemikian erat pelukannya sampai Nabi Muhammad susah bernafas. Terengah-engah, dilepas. Lalu Nabi Muhammad, orang ini bilang, "Ya Muhammad, iqra." Muhammad baca. Nabi apa adanya. Nabi nggak mau gengsi, Nabi tidak mau pura-pura. Nabi kalau nggak tahu ya nggak tahu. Baca, kata Nabi, saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi. Sampai Nabi tidak bisa, hampir nggak bisa napas, dilepas. Bilang lagi, Muhammad, iqra. Ya Nabi standar. Nabi bilang, saya nggak bisa baca. Ma Nabi qari. Dipeluk lagi. Ada sebagian ulama membahas, ini siapa ini sebetulnya? Jelas malaikat Jibril yang menyerupai manusia, membawa wahyu pertama 5 ayat surat Al-Alaq di Gua Hira. Terus kenapa pakai peluk-pelukan? Kenapa pakai peluk-pelukan? Apa urusannya ayat dengan peluk-pelukan, katanya ulama? Apa yang menjadi perintah Allah disampaikan terlebih dahulu. Tapi malaikat Jibril adalah makhluk yang di dalam dirinya ada rasa kangen kepada nur yang pernah ribuan tahun dia saksikan kemuliaan nur itu diciptakan oleh Allah. Lalu nur itu ketika Adam diciptakan, hilang nur itu dimasukkan ke dalam Nabi Allah. Kangen malaikat Jibril karena dia pertama kali yang diberitahu oleh Allah tentang nur tersebut. Rindu dan cinta malaikat Jibril kepada nur tersebut. Ribuan tahun kemudian tidak ada cerita, dia hanya memendam rindu dan cintanya kepada cahaya tersebut. Tahu-tahu dipanggil Allah, bawa 5 ayat, turun kamu ke bumi, tempatnya di Gua Hira. Temui satu orang yang aku angkat menjadi nabi, namanya Muhammad. Itu nama malaikat Jibril nggak kuat menahan diri, Pak. Setelah perintahnya disampaikan, urusan saya sekarang, saya peluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai 3 kali disuruh baca. Karena perintahnya iqra. Nah ini yang menarik, Pak. Innallaha alimun wa ilmuhu muhitun ihatatan kamilah. Allah itu tahu. Sampai kepada apa ihatatu ilmillah? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui gerakan jari dari kaki semut hitam yang berjalan di batu hitam di malam yang sangat gelap hitam gulita. Allah tahu. Jarinya semut, kebayang gak kecilnya seperti apa? Bergerak di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Ini hanya sebuah analogi saja, apa namanya? Perumpamaan. Bahwa sampai sedetail itu Allah tahu terhadap ciptaannya. Dapat tahu? Mata kita 2 ini, Pak. Ini sarafnya berapa, Pak? Sarafnya ada 500 juta saraf. Di badan kita itu ada urat besar, urat kecil, urat sedang, urat halus. Kalau disambung urat itu, Pak, bisa mengelilingi 2 kali bumi panjangnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu punya di bapak, di saya sama, letaknya sama, panjangnya sama. Siapa yang meletakkan? Siapa yang menentukan? Siapa yang mengaktifkan? Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira Allah tahu apa tidak kalau Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Tahu apa tidak, Pak? Maha tahu. Nah kalau Allah tahu Muhammad tidak bisa baca tulis, kenapa disuruh baca?
Sudah tahu tidak bisa baca tulis, masih disuruh baca. Ini kalau dalam bahasa pesantren tahsilul hasil, mubadir. Justru Pak, di sini permasalahan intinya. Di sini dasar agamanya. Di sini fondasi agama kita, Iqra. Iqra itu 5% wajib, 95% sunnah. Baca Quran Iqra, tasbih Iqra, istighfar Iqra, salawat Iqra, ya kan? Dzikir Iqra. 95% hukumnya sunnah, yang wajib cuma rukun qauli. Rukun qauli itu cuma takbir, Fatihah, tasyahud, salam. Selebihnya yang namanya Iqra itu sunnah. Salat fardu 5 waktu wajib. Puasa Ramadan wajib. Zakat wajib. Haji wajib. Kenapa kok bukan salat dulu yang diturunkan? Kenapa kok bukan puasa dulu yang suruh diperintahkan? Kenapa kok tidak ditanamkan dulu kamu harus zakat supaya bisa akur sesama, bagi-bagi? Tapi kenapa kok Iqra? Karena di sini masalah terpentingnya, Pak. Sampai diulang 3 kali untuk apa sih maksudnya malaikat ini? Kok sampai 3 kali? Saya sudah bilang nggak bisa baca, nggak bisa baca, nggak bisa. Kok sampai 3 kali? Kenapa sih? Sering di dalam Al-Quran diulang-ulang seperti itu. Kayak Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Madraka Mal-Qari'ah, sampai 3 kali. Apa sih Iqra ini? Apa sih Al-Qari'ah ini? Untuk menarik perhatian lebih serius. Iqra ternyata Pak, luar biasa sekali. Allah menginginkan Nabi Muhammad untuk mengiqra bukan dengan pikirannya dan ilmunya semata, tapi Nabi ingin Nabi Muhammad mengiqra dengan iman yang ada di dalam hatinya. Makanya setelah Iqra baru dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan Iqra dengan madhabmu, bukan Iqra dengan takbirmu, bukan Iqra dengan fathul ibarahmu, bukan Iqra dengan bahsul masailmu. Iqra bismi rabbik. Baca dengan nama Tuhan, baca dengan imanmu, baca dengan syahadatmu, baca dengan keyakinanmu kepada Allah. Baru yang kamu baca itu akan bermanfaat. Kalau tidak, habaan mansura. Coba Bapak pergi ke pinggir jalan di kota besar atau masuk ke penjara, akan terlihat berapa nabi, berapa orang-orang yang tidak beruntung sementara dalam kehidupan sosialnya. Tanyain satu, Bapak apa kasusnya sampai masuk penjara? Oh, saya narkoba. Bapak tahu narkoba itu nggak baik? Tahu. Berarti dia mengiqra narkoba itu tidak baik, tapi tetap dikerjakan. Yang satu apa? Saya korupsi. Korupsi itu nyolong ya Pak? Iya. Bapak tahu hukumnya nyolong itu nggak baik? Tahu. Kenapa Bapak masih nyolong? Yang satu apa? Merkosa. Yang satu membunuh. Tahu enggak masing-masing perbuatan yang kamu kerjakan itu tidak baik? Tahu. Iqra artinya. Tetapi karena iqra'nya hanya pada batasan logika, maka logikanya membenarkan bahwa narkoba itu buat saya penting, baik. Nyolong buat saya penting, baik. Dia tidak mengikutkan Allah dalam perbuatannya. Dia tidak mengerti kenapa Allah melarang untuk berbuatnya. Dia tidak paham keinginan Allah, bagaimana kita dilarang untuk melakukannya. Enggak melibatkan Allah sama sekali, Pak. Yang dilibatkan teorinya, keinginannya, syahwatnya, hobinya, kebutuhannya, dan alasan 1000 lainnya. Makanya hafal Quran bisa masuk penjara. Jadi orang terhormat dengan dasinya masih berbuat dolim, masuk penjara. Bahkan kadang-kadang ilmunya sudah menguasai 7 lapis, kena kasus pelecehan santri, masuk penjara. Ngajarin orang ngaji judulnya, ternyata ada pencabulan, masuk penjara. Apa ini permasalahannya? Itu
Itu kesian ya, sudah mesantren 7 tahun, pulang menghamili gadis tetangga. Bukan di Kuningan tuh Pak, waktu saya keluar negeri ada yang cerita seperti itu. Jadi sudah tidak memandang lagi apapun tingkat intelektualnya, bagaimana alim ilmunya, bagaimana lama di pesantrennya, bagaimana dia menjadi tokoh di masyarakatnya. Ketika dia di dalam bertindak dan berperilaku tidak menyertakan Allah, tidak mengetahui keinginan Allah, tidak menyadari batasan yang dilarang-larang oleh Allah, maka dia hanya bisa membaca pada batasan dohir saja, dan itu berbahaya buat dia. Yang kedua, Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tidak semua umatmu akan menjadi ulama, tidak semua umatmu akan menjadi ustadz dan kiai, tidak semua umatmu mempunyai kesempatan dan waktu yang cukup untuk mempelajari ilmu agama. Bahkan sebagian umatmu akan ada yang tidak bisa membaca bahasa Arab atau Al-Quran. Namun begini, saya ingin mengajarkan kepada kamu yang tidak bisa baca dan tulis untuk membaca tidak dengan huruf, tidak dengan kalimat, tidak dengan bahasa, tetapi dengan hati dan dengan Tuhan. Maka kalau kamu bisa membaca dengan itu, saat kamu membaca, kamu tidak membutuhkan lagi bahasa dan kalimat. Saat kamu membaca, kamu tidak membutuhkan lagi teori seperti yang diketahui oleh orang ini. Coba bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani melihat ada orang sedang bermaksiat, tiba-tiba muridnya bilang, Syekh, itu orang maksiat tiap malam ke situ, doakan dia cepat mati atau dia celaka. Tahu-tahu Syekh Abdul Qadir pingsan. Digotong sama muridnya. Begitu sadar ditanyain, kenapa Syekh? Kok sampai pingsan? Kalau saya salah ucap, tolong maafkan sebagai santri. Dia bilang, dah, kamu nggak salah ucap. Saya cuma mikir, orang-orang yang sedang bermaksiat itu, kalau seandainya dikasih tobat dan saya ditakdirkan kemudian menjadi tukang maksiat kayak dia, bagaimana saya? Sehingga kepada ahli maksiat pun bukan benci saya. Kenapa? Karena dia membaca kemaksiatan yang dilakukan oleh orang dengan hatinya. Dirinya menjadi orang yang dihormati, dimuliakan, alim karena keilmuan dan pangkatnya. Tidak serta-merta kemudian menyebabkan dia memandang orang lain remeh, menghina orang, menyepelekan orang, karena dia tahu yang saya miliki sekarang ini titipan Allah. Sekarang sedang dititipkan ke saya, besok bisa diambil oleh Allah. Kalau sudah diambil, bagaimana cara? Nggak mungkin, saya sudah alim sekarang kok mau diambil, mau jadi bodoh lagi, nggak mungkin. Bukan ilmunya yang diambil Pak, sarafnya yang digoyang sedikit sama Allah, jadi gila. Ada orang pinter, ahli, karena dia tidak gila, dia dihormati orang. Betul nggak Pak? Kalau sudah gila, nggak ada manfaat lagi ilmunya. Maka membaca yang paling penting itu adalah bagaimana kita melihat sesuatu dan mengaitkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh umat Islam, khususnya orang yang sedang membawa risalah dan menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini di pundak kita Pak, 24 jam ada harapan Nabi Muhammad. Di pundak kita ini ada harapan Nabi Muhammad. Apapun profesi kita, siapapun ente, mau dari yang paling alim sampai yang paling bodoh, dari yang paling pangkat sampai kepada yang paling rakyat, semua ada harapan Nabi Muhammad SAW. Nabi berharap agar sunnah, perintah wajibnya dilaksanakan, sunnahnya dikerjakan, dosa maksiat ditinggalkan, akhlak yang baik dilakukan, dipraktekkan. Itu harapan Nabi, terus Nabi berharap.
Dan beruntunglah orang yang menyadari harapan Nabi dan berjuang untuk harapan tersebut. Karena suatu saat kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad di hari kiamat, membutuhkan syafaatnya. Tidak ada lagi artinya ibadah kita yang kita lakukan, apalagi zaman sekarang ini, Pak. Masing-masing tahu siapa dirinya dan bagaimana kualitas ibadahnya. Kadang-kadang ngeliat handphone sama ngeliat Quran, lebih sering ngeliat handphone. Waktu sholatnya dengan waktu di WC-nya, lebih banyak di WC-nya. Antara dia hadir untuk pengajian dengan di depan TV-nya, lebih banyak di depan TV-nya. Lalu begitu mau masuk surga, lalu dengan begitu mau mendapatkan kedudukan selamat di akhirat. Kalau masuk surga itu hanya dengan berkhayal, Pak, nggak ada sahabat yang sampai berdarah-darah. Tidak ada Abu Bakar Siddiq yang menifakkan seluruh hartanya. Tidak ada Umar bin Khattab, Mus'ab bin Umair, Bilal bin Rabah yang bertahan dengan siksaan yang sangat menyakitkan sekali. Nggak ada, Pak, kalau surga itu gampang. Nabi Adam sudah ada di surga, satu maksiat dilakukan, diusir oleh Allah, Pak. Apalagi kita yang udah banyak maksiat, belum di surga, lalu mau masuk surga, sementara kita belum taubat kepada Allah. Enggak dari kubur langsung surga atau neraka, enggak, lewat proses padang mahsyar namanya. Ada yang namanya timbangan, ada yang namanya hisab, ada yang namanya sirat, ada yang namanya kitab. Allahu Akbar. Disitulah semua makhluk akan butuh kepada Nabi Muhammad. Ini miliaran orang nanti, Pak, datang ke Nabi Adam sebagai orang tua, kakek pertamanya. Ya Adam, tolong kami. Ini tulisan kami, rapotnya banyak merah, maksiat kami banyak sekali, stempelnya kami menjadi ahli neraka di akhirnya. Tolong Nabi Adam. Itu nerakanya sudah ditampakkan oleh Allah, Pak, di kejauhan. Bukan katanya seperti sekarang, katanya Quran, katanya ajengan. Neraka sudah ditampakkan oleh Allah, sudah ainul yakin, hakul yakin, stempelnya masuk neraka. Pada saat itu tidak ada yang bisa diharapkan dan dicari kecuali Nabi Muhammad SAW. Datang ke Adam, kata Adam, nafsi, nafsi. Datang ke Nuh, kata Nuh, nafsi, nafsi. Saya ngurusin diri saya sendiri, maaf, saya nggak punya kesempatan ngurus kalian. Saya takut sama Allah. Semua Nabi, 125.000 Nabi, 313 Rasul, 25 Rasul yang wajib kita ketahui, 4 dari 5 ulul azmi, semuanya angkat tangan. Saya nggak bisa nolong. Maafkan, saya nggak bisa nolong. Nabi terakhir yang ditanyain, dia bilang, saya kasih tahu ya satu hal. Nih, sekarang ini hari kiamat. Sekarang ini padang mahsyar. Sudah menjadi ketetapan bendera dan otoritas hanya ada pada satu orang. Siapa mereka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan berbondong-bondong mendatangi ke Nabi Muhammad, Pak. Semuanya berteriak-teriak, menjerit, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah Muhammad, isfa'li indallah. Buku saya banyak dosanya, stempelnya neraka. Aduh, saya nggak kuat masuk neraka, ya Rasulullah. Semuanya ada jutaan dan miliaran tangisan di hadapan Nabi Muhammad. Apa kata Rasul? Beda dengan jawaban nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain mengatakan, nafsi, nafsi. Saya mikirin diri saya sendiri, mohon maaf, saya nggak bisa tolong kalian. Walaupun kamu adalah umat saya, tapi sekarang Allah marah dengan kemarahan terbesar. Nggak berani saya. Begitu nyampe ke Nabi Muhammad terdiam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Itu selayaknya disandangkan kepada Allah, Pak. Tapi karena Allah memberi Rauf dan Rahmat dan Rahim di hati Nabi Muhammad terbesar, maka saat itu Allah berikan itu sifat untuk disematkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngelihat mereka, berkaca-kaca air matanya, tetapi beliau menenangkan dengan mengatakan, analah, aku yang akan tolong kalian. Ini ada di hadis sahih, Pak. Kata Nabi Muhammad, aku yang akan tolong kalian. Lalu apa yang dikerjakan oleh Nabi? Lalu Nabi berangkat ke arasy Allah. Di situ beliau bersujud sajdatan tawilah,
sujud sangat panjang sekali. Bukan keluarganya yang dipikirin Pak, bukan dirinya, umatnya yang dipikirin. Anda yang dipikirin oleh Nabi Muhammad. Sujud Nabi Muhammad selama-lamanya. Allah tahu dalam derayan tangisan dan munajatnya, Allah nggak tega lihat Nabi Muhammad nangis Pak. Makanya di dunia jangan sering bikin Nabi Muhammad nangis Pak. Lalu Allah mengatakan, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, ishfa' tushaffa. Muhammad, angkat kepalamu. Sudah cukup sujudnya, cukup nangisnya. Engkau adalah kekasihku. Mintalah apa yang kamu ingin minta. Dan syafaati orang-orang yang ada di sana itu, silahkan syafaati. Turun dengan gembiranya Nabi Muhammad. Dia ambil orang-orang untuk dimasukkan ke dalam sorga. Seakan-akan kunci sorga pada saat itu hanya diberikan di tangan Nabi Muhammad. Seakan-akan pada saat itu hanya dia yang menentukan siapa yang bisa masuk sorga dan siapa yang bisa masuk neraka. Tapi Nabi Muhammad ini sering kita sakiti sekarang Bapak. Nabi Muhammad sering sunnahnya kita abaikan. Seakan-akan kita tidak akan ketemu, nangis dan minta tolong kelak di akhirat kepada Nabi Muhammad. Cuman masalahnya begini Pak. Sekarang ini yang hidup di dunia ini jumlahnya 7,2 miliar. Manusia yang hidup di dunia ini Pak, jumlahnya 7,2 miliar. Yang hidup di zaman kita 7,2. Lah yang hidup di zaman orang tua kita, yang hidup di zaman kakek kita 60 tahun sekali meninggal sekian miliar. Lahir lagi, meninggal lagi, lahir lagi. Kan begitu Pak. Kalau dikumpulkan dari hari kiamat, dari Nabi Adam sampai hari kiamat, berapa ratus miliar kira-kira Pak? Kita tidak bicara ratus miliarnya, kita bicara 1 miliar saja. Umpama Nabi Muhammad ada di sini, dikelilingin 1 miliar umat manusia, ujung paling belakang barat, timur, utara, selatannya itu di mana kira-kira? Mungkin di Lampung, yang satu lagi di Bali. Urutan supaya dekat dengan Nabi Muhammad itu apa ada aturannya? Ada Pak. Ente beli tiket ekonomi mau naik eksekutif bisnis, boleh apa enggak? Enggak boleh. Siapa yang di sekitar Nabi? Yang pasti sahabat, ahli sujud, ahli Quran, ahli zikir, ahli munajat, ahli ilmu, ahli kebaikan. Nah sekarang saya dan Bapak ini ahli apa? Dicari di grup ahli sujud tidak ada, ahli zikir tidak ada, ahli baca Quran tidak ada, ahli tafakur tidak ada, ahli sedekah nggak ada. Lalu di mana posisi kita? Nah, ngasih syafaat itu Pak kayak bagi-bagi sembako aja. 1000 orang butuh waktu setengah hari. Bagaimana dengan 1 miliar orang? Yang saya khawatirkan karena kita tidak termasuk ahlul khair, adanya di daerah sana ujung, sementara neraka harus diisi. Panggilan terus berjalan. Begitu panggilan kita dipanggil, nama kita dipanggil, giliran kita sudah datang, nggak pakai ampun diseret sama malaikat. Teriak kita, ya Rasulullah, tolong saya ini sudah mau ditarik masuk neraka. Nah ini teriaknya di Bali sana, nabinya di Kuningan, bagaimana mau dengar? Bukan Nabi tidak mau nolong Pak, tetapi sengaja disetting oleh Allah karena kita tidak punya kedekatan dan alasan mendekat kepada Nabi Muhammad. Itu yang bahaya. Tapi ini panjang kalau diteruskan Pak. Karena juga malam Ramadan ada yang mau qiyamul lail dan sebagainya. Saya cut
Saya langsung ambil intinya terkait dengan masalah ini, karena ini pentingnya Pak. Bapak ibadah, sholat, Direkam semua tahajud, ya? tarawih, puasa, etika, Bisa bagi dengan saya. hasilnya Tapi apa? saya Dapat nggak duit, bawa HP soalnya. naik Tapi pangkat, dari masih belum pulang. rumah jadi bagus, kerjaan Makanya jadi tahu. makmur, Minta enggak, nomor semuanya HP. nanti di Nanti akhirat. saya nanti minta Diambil. nomor HP Bapak. Iya nanti. Oke. Saya akan bicara tentang akhirat nanti. Pentingnya saat berada di akhirat itu, bagaimana kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dekat dengan Nabi Muhammad, selesai masalah. Jauh dari Nabi Muhammad, itu sumber masalah. Dan Nabi Muhammad SAW, ada satu hadis yang kata Sayyidina Umar, dalam hadis-hadis mulai Nabi bersabda sampai Nabi wafat, tidak ada satu hadis yang lebih membuat gembira saya melebihi satu hadis ini. Apa hadis itu? Satu hari Nabi sedang kumpul dengan sahabatnya. Nabi diberi oleh Allah wahyu. Besoknya disampaikan kepada sahabatnya. Nabi membaca ayat hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kejadian ghasyiyah yang sangat menakutkan. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, pada hari itu wajah orang banyak nunduk lesu, nunduk sedih. Kenapa? Amilatun nasibah. Karena mereka sudah pernah merasa berbuat sesuatu di dunia, tapi hanya dapat capek, nggak dapat pahala. Saya pernah sholat, dilihat pahalanya nggak ada. Saya pernah ini, dilihat pahalanya nggak ada. Saya pernah ngaji, saya pernah ngajar, saya pernah dakwah, pahalanya nggak ada. Sehingga dia tertunduk. Amilatun nasibah. Kenapa dia tertunduk? Karena sebentar lagi tasla naran hamiyah. Karena tidak ada pahalanya, sedikit pahalanya. Khaffat mawazinuhu fa ummuhu Hawiyah. Sahabat nangis, sebagian ada yang terisak-isak, sebagian ada yang mengalir air matanya, sebagian ada yang tersesungguhkan kayak anak kecil Pak. Saking takutnya ketika Nabi membacakan ayat ini. Dari belakang ada orang nggak kenal, sampai sekarang nggak ada perawi hadis yang tahu namanya. Racun. Ya Rasulullah, kaget semuanya Pak. Ada apa kata Nabi? Mata sa'ah. Kiamat itu yang kamu ceritakan kapan sih ya Rasulullah? Sahabat antara heran, bingung, campur gemes. Ini orang kami lagi nangis, ketakutan, kamu nanya kiamatnya kapan? Memang kamu siapa? Memang kamu punya amalan apa? Bahkan Nabi SAW sendiri pun bertanya kepada orang itu. Heran Nabi Muhammad, ma'adat talaha. Kamu punya persiapan nanya hari kiamat? Apa kata orang ini? Ma'adattu laha bikathrati salatin wala siyamin ya Rasulullah. Saya berani nanya kiamat, saya siap untuk menghadapi kiamat seperti yang kamu ceritakan itu. Bukan saya mempersiapkan dengan banyak sholat dan zakat dan puasa. Terus persiapanmu apa, modalmu? Ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Saya hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Anda. Sholat saya pas-pasan, puasa saya pas-pasan. Saya nggak punya amal apa-apa, nggak merasa punya amal lebih. Semuanya serba pas-pasan. Tapi saya berani bertanya hari kiamat karena saya punya modal yang besar untuk selamat di hari kiamat. Apa modalmu? Cinta Allah, cinta Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ini sengaja oleh Allah dibuat skenario. Ada orang, ada ayat, Nabi ngomong, sahabat nangis, tahu-tahu ada orang nanya. Sengaja Pak, untuk membuat hati kita besar, untuk membuat harapan kita lebih kuat, untuk supaya memberikan motivasi agar kita mengejar cintanya Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad?
Innama yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang, ketahuilah ya, kamu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Cinta kepada siapa? Dengan mereka dia akan bersama. Maka hati-hati umat Nabi Muhammad untuk mencintai. Kadang-kadang cintanya kepada orang-orang tidak pernah sujud pada Allah, idolanya kepada orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Siap-siap untuk kumpul dengan mereka nanti di hari kiamat. Tapi kalau cintanya kepada Nabi Muhammad, maka dia pasti akan bersama dengan Nabi Muhammad. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, tidak ada satu hadis pun dalam Islam yang lebih membuat saya gembira daripada hadis innama yuhsyarul mar'u ma'aman ahad li'anni uhibbu Rasulullah. Ciri, cara dan ciri untuk mencintai Rasulullah bagaimana? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Lihat para aulia, lihat para masyayikh, lihat para kiai ajengan, bagaimana mereka membuang kantuknya untuk sujud kepada Allah, mengabaikan ininya demi untuk ibadah kepada Allah. Rumah ada makanan, rumah ada minuman, tapi dia memilih lapar karena Allah. Banyak caranya, tapi ada cara yang paling simpel, baik, pas, dan cocok untuk umat-umat malas kayak kita akhir zaman. Apa itu, Pak? Kata Nabi SAW, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Nanti di hari kiamat, kita tidak bicara lagi tentang pahala berlipat ganda berapa jumlahnya. Kita berbicara tentang hari kiamat dan dekat dengan Nabi. Kata Rasulullah, paling dekatnya orang nanti di hari kiamat kepadaku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Sholawat itu mudah, tetapi bobotnya berat. Maka orang yang ahli sholawat sudah bisa dipastikan dia akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. Dekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. Jangankan orang soleh, pendosa juga Nabi sudah mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Dan pada malam hari ini sebagai penutup saya akan berikan 2 ijazah salawat kepada Anda. Satu salawat, ada Kiai Iing, mana Kiai Iing? Nanti barangkali bisa dituliskan, dibagikan ke lewat Hilmi Himpunan Alumni Santri Lirboyo. Pertama salawat bunyinya begini, Pak. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ma huwa ahluh. Semoga Allah membalas Nabi Muhammad SAW dengan balasan yang pantas buatnya karena telah berbuat baik kepada kita umatnya. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca salawat ini 1 kali, maka akan ada 1000 pagi 70 malaikat yang mencatat pahala buat orang ini. 1 kali salawat ini akan Allah utus 70 malaikat selama 1000 hari mencatat kebaikan buat orang ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Apalagi bapak baca 10, apalagi ibu baca 100. Satu saja seperti 3 tahun pahalanya. Itu satu. Yang kedua, ada 1 orang membaca salawat kepada Rasulullah setiap hari 100.000 setiap hari. Seorang ulama, tiba-tiba dia mimpi Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, saya fulan. Kata Rasulullah, ya saya kenal kamu. Ya Rasulullah, saya membaca salawat kepadamu setiap hari 100.000 ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya saya tahu.
Ya Rasul, boleh nanya enggak? Boleh. Apa? Kira-kira zaman sekarang ini orang namanya Syekh Ali Ad-Dairadi. Kira-kira zaman sekarang ini ada enggak orang yang baca salawatnya lebih banyak dari saya? Ada enggak ya Rasulullah? 100.000 loh. Rasul tersenyum. Kata Rasul, ada. Ada ya Rasulullah? Ada. Siapa dia ya Rasulullah? Dia adalah umatku yang bernama Ahmad Ad-Dardir, pengarang salawat Tibbil Qulub. Syekh Ahmad Ad-Dardir. Berapa dia ya Rasulullah membaca salawat kepadamu? 10. Loh, saya 100.000 ya Rasulullah. Ya, 10-nya dia lebih besar di sisi Allah pahalanya dan lebih saya cintai daripada 100.000. Apa salawatnya ya Rasulullah? Kata Rasul, annahu yaqulu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalih. Pendek atau panjang, Pak? 10 kali. Banyak apa sedikit, Pak? Setiap hari Anda membaca 10, berarti Anda terhitung orang yang lebih dari 100.000 kali membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, salawat yang berbunyi begini. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Ini agak panjang, tapi dahsyat luar biasa. Apa kekhususannya ini? Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur berkata, barang siapa yang membaca salawat sirah ini lalu dihadiahkan kepada mayit yang sudah meninggal, maka jika orang ini sedang berada di dasar neraka, fadilah salawat ini akan mengangkatnya keluar dari neraka. Loh, saya kan belum meninggal tapi. Ya, kita belum meninggal. Tetapi bacaan kita akan disimpan untuk menyelamatkan kita dari neraka, insya Allah. Amin ya. Loh, saya kan belum meninggal. Ya, tapi kamu bukan lahir dari batu. Kamu punya orang tua. Kamu bukan pintar dari batu. Kamu punya guru. Kamu bukan berhidup dengan di zaman batu, tapi kamu punya tetangga. Kamu punya paman. Kamu punya orang yang baik kepadamu. Kamu punya. Mereka semuanya ketika setelah meninggal, minimal kamu bacakan sekali, hadiahkan hadiah pahalanya kepada mereka, supaya seandainya mereka ada yang sedang disiksa, akan diringankan, bahkan akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, Pak, banyak-banyaklah membaca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syighah salam banyak sekali, tapi yang terbaik adalah salam yang syighah yang berbunyi Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj lalu bertemu dengan Allah, maka Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Allah dengan syighah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Allah membalas salamnya Nabi Muhammad dengan ucapan dari Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi Wa barakatuh. Sebagian bapak dan saya barusan membaca salam ini, Pak, betul tidak? Tahu tidak apa yang terjadi? Di dalam hadis Nabi mengatakan, Ma min muslimin, dalam riwayat Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak seorang pun atau siapapun yang membaca salam kepadaku, maka dengan salamnya orang itu Allah akan kembalikan rohku ke dalam jasadku. Untuk apa ya Allah? Untuk apa ya Rasul?
hatta arudda alaihi salam, agar aku bisa menjawab salamnya orang itu kepadaku untuk aku jawab kepadanya. Dan termasuk, katanya Syekh Yusuf An-Nabhani, termasuk birrul walidain, khususnya kepada yang sudah mati, adalah membaca salam kepada Rasulullah. Apa kaitannya membaca salam kepada Rasul dengan birrul walidain? Karena kalau kita membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, maka Rasulullah akan menjawab wa alaikassalam ya fulan bin fulan. Namanya orang tuanya akan disebut oleh Nabi Muhammad. Lah Pak, di alam arwah sekarang ini, di alam barzakh, Nabi Muhammad itu ikonnya. Kalau di negara Indonesia kan Nabi Muhammad presidennya. Coba lihat presiden nyebut Farel, viral apa enggak? Presiden nyebut A, viral apa enggak? Nabi Muhammad tiap hari nyebut orang tua kita yang sudah meninggal. Kira-kira viral apa enggak orang tua kita? Birrul walidain enggak? Sedang tidak? Maka yang ingin membahagiakan orang tuanya yang sudah meninggal, perbanyaklah membaca salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita menyatukan hati dalam munajat pada malam yang mulia Ramadan ini, berdoa kepada Allah untuk segala kebaikan bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang terbaik untuk kita semua. Dan Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita orang-orang yang sadar, orang-orang yang segera peduli dan kembali menjadi pemimpin dari sebuah negeri yang seharusnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan ulama kita diberi istiqamah, dikokohkan oleh Allah untuk tidak tergoyahkan oleh apapun, dan mudah-mudahan masyarakat kita dijadikan masyarakat yang akur, masyarakat yang sakinah, mahabbah, mawaddah, dimudahkan rezekinya oleh Allah, diangkat musibahnya, dimakmurkan rumah tangga dan masyarakatnya. Berkatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min jami'i syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Wa ibaduka salihun. Amin ya Allahumma Allah. antal musta'an wa Amin ya alaikal Allah. balag wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah ya Nur ya Amin ya Haqq ya Allah. Mubin. Amin ya اقصنا Allah. من نورك Amin ya Allah. وعلمنا من علمك Amin ya Allah. وأسمعنا آمين منك يا الله. وبصرنا بك آمين وألهمنا يا الله. بشهودك Amin وعرفنا ya Allah. الطريق إليك وهونها علينا بفضلك Amin ya Allah. وألبسنا لباس آمين التقوى يا منك الله. إنك على كل شيء قدير. Amin ya Allah. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله. Amin ya Allah. اسمع دعاءنا بخصائص لطفك آمين. Amin. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة آمين. والبيان. بارك اللهم آمين يا لنا الله. في شهر رمضان. آمين بارك يا اللهم لنا في آمين. شهر رمضان. بارك آمين يا الله. اللهم لنا في شهر رمضان. Amin ya Allah. وأعيده علينا وعلى آمين جميع يا الله. المسلمين سنينا بعد Amin سنين ya Allah. وعواما بعد أعوام آمين يا الله. مجتمعين غير Amin متفرقين ya Allah. راضين غير Amin ya ساخطين Allah. مغفور لنا Amin ya غير Allah. مكروبين Istajib lana ya Allah. بمنك وجودك آمين يا وكرمك الله. يا أكرم الأكرمين. Amin ya Allah. اللهم Istajib lana إنا ya Allah. نسألك Amin ya Allah. ونتوجه إليك Amin ya Allah. بنبيك محمد Amin صلى ya الله عليه Allah. وسلم نبي Amin ya الرحمة Allah. يا سيدنا آمين يا يا رسول الله. Amin إنا ya Allah. توجهنا بك إلى ربنا Amin ya في Allah. حاجاتنا Amin ya Allah. في حاجاتنا في حاجاتنا يا الله لتقضى. اللهم فشفئه فينا وشفئنا في أنفسنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. آمين يا الله. سبحان الله رب العرش آمين يا العظيم الله. والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك آمين يا الله. والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر.
لا تدع لنا ذنبا يا الله إلا غفرته ولا هما إلا فرجته Amin ya Allah. ولا عيبا إلا Amin ya سترته Allah. ولا ذنوبا إلا كفرته ولا طفلا إلا ربيته ولا مريضا إلا شفيته Amin ya Allah. ولا دينا إلا أقضيته Amin ya ولا أمراء إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اكتب في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصنا والحاضرين والمسلمين كلهم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Amin ya. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا Ya, nomor adik enggak 08. يا رحيم على الشافي والدار